Malam telah berlalu, pagi baru telah datang. Selamat pagi ibu bapa, oma opa, dan saudaraku yang baik. Puji Tuhan, Allah terus menemani kita. Firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini, Amsal 31 ayat 28. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Saudaraku, saya menemukan sederet ungkapan kalimat begini. Aku menangis tanpa henti ketika ibu pergi. Tetapi aku berjanji, aku tidak akan membiarkan air mata merusak senyum yang ibu berikan padaku ketika masih ada. Terus terang, hati dan emosi saya bergetar saat membaca deretan kata-kata tadi. Singkat namun menyentuh. Saya menebak, pasti sang penulisnya punya ikatan relasi dan emosi mendalam dengan mendiang ibunya. Dan terutama, semasa hidup ibunya amat mengasihinya. Saudaraku, sosok ibu merupakan sosok yang begitu banyak mendapat ungkapan rasa hormat dan cinta. Kita bisa temukan dalam syair lagu, puisi, lukisan, dan bentuk ekspresi yang lain. Cinta agung seorang ibu tentu kita tidak dapat menyangkalinya. Bahkan kutipan firman pagi ini menggambarkannya dengan jelas dan gamblang, bahwa seorang ibu disebut bahagia di mata anak-anaknya, sedangkan seorang suami memujinya. Pertanyaannya, sejauh mana kita mengasihi sosok ibu? Semasa dia masih hidup, apakah betul-betul dia dibahagiakan? Syukurlah jika betul-betul dibahagiakan. Bukankah tidak sedikit kita menemukan kejadian yang menggambarkan tindakan anak yang justru melukai hati ibundanya? Peristiwa Paskah tak terlepas dari kasih para perempuan, lebih khusus lagi kasih seorang ibu yang terus mendampingi Kristus saat menjemput maut hingga saat tiba kebangkitan. Saudaraku, ada kisah kuno tentang seorang ibu dituduh berbuat kesalahan fatal di hadapan hukum. Pihak pengadilan menjatuhkan vonis hukuman mati. Bentuknya tidak digantung atau duduk di kursi listrik, melainkan dijebloskan ke sel tanpa penghuni lainnya. Dia terkurung sendiri. Selain itu, si ibu memikul bentuk hukuman matinya adalah dengan tidak diberi ransum makanan. Dengan bentuk hukuman itulah si ibu akan mati kelaparan dan kehausan. Keringanan yang dimilikinya cuma satu, yaitu pengadilan mengizinkan putri satu-satunya mengunjunginya tiap hari sampai kematian menjemput. Dan ada syarat tambahan. Waktu besuk tidak boleh membawa apapun, apalagi makanan dan minuman. Sejak itu, putri si ibu narapidana itu membesuk ibunya tiap hari, tidak pernah absen. Sipir penjara menangkap ada keganjilan.
kesehatan ibu itu tidak makin merosot. Sekaligus tidak terlihat tanda-tanda tubuhnya makin payah. Setelah lewat berminggu-minggu, belum juga si ibu menunjukkan tubuhnya melemah dan memperlihatkan tanda-tanda akan mati. Penggeledahan makin ketat dan teliti. Tapi tetap saja si ibu narapidana itu masih hidup. Mereka kebingungan. Lalu pihak berwenang memutuskan akan membebaskan si ibu dengan syarat putrinya membuka rahasia mengapa tubuh ibunya masih cukup kuat. Berkatalah si putri perempuan napi itu. Ia mengaku tidak membuat mukjizat apapun. Hanya pada saat itu dia baru mempunyai bayi. Maka setiap kunjungan dia meneteki ibunya, layaknya yang dia lakukan buat bayinya. Setiap kunjungan, hal itu dilakukan tanpa absen. Saudaraku, sungguh belas kasih seorang anak yang melampaui dugaan dan bayangan siapapun untuk ibunya. Itu yang menyelamatkan ibunya. Itulah mukjizat hati yang dibuat seorang anak buat ibunya, yang menciptakan kebahagiaan. Saudaraku, di tengah pekan ini, jika kita adalah seorang ibu, betapa indah kita mengasihi dan membahagiakan buah hatinya maupun suaminya. Tetapi bila kita dalam posisi anak, kita patut membahagiakan ibu kita. Terlebih jika beliau masih bersama kita. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa indahnya kasih seorang ibu atas anaknya. Mampukan sebagai anak mengasihi dan membuatnya tersenyum dengan apa yang kami lakukan. Buatlah ibu kami yang telah tiada. Kami mensyukuri telah dibahagiakan olehnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki pagi baru bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.